Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United melakukan gerak cepat di bursa transfer. Raksasa Premier League itu dikabarkan selangkah lagi bakal mendapatkan tanda tangan bintang muda Bologna, Joshua Zirkzee. Penampilan menawan ditunjukkan Zirkzee bersama Bologna di Serie A musim 2023-2024 kemarin. Zirkzee mencetak 11 gol dan berandil membawa timnya meraih 1 tiket ke Liga Champions. Berkat performa tersebut, Zirkzee akhirnya mendapat panggilan ke timnas Belanda untuk ajang Euro 2024, meski ia dipanggil sebagai pemain pengganti setelah Teun Koopmeiners mengalami cedera. Pada laga perempat final kontra Turki akhir pekan kemarin, Zirkzee akhirnya mendapat kesempatan untuk melakoni debutnya bersama Belanda. Ia pun berandil membawa timnya melaju ke semifinal. Sejumlah klub top Eropa memonitor perkembangan Zirkzee, salah satunya adalah Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah itu bahkan menunjukkan perkembangan positif dalam penjejaran Zirkzee. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa MU selangkah lagi bakal mendapat tanda tangan Zirkzee. Sebelumnya MU diklaim sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain 23 tahun tersebut. MU kini sudah memberitahu Bologna perihal kesepakatan mereka dengan Zirkzee dan sang agen. MU kini menggelar diskusi dengan Bologna perihal skema transfer Zirkzee. MU bisa saja akan menggaet Zirkzee dengan struktur kesepakatan yang baru dengan Bologna. Cara lainnya adalah MU mengaktifkan klausul rilis Zirkzee senilai 40 juta euro. Zirkzee tak akan menjadi satu-satunya pemain Belanda yang direkrut MU musim panas ini. Tim asuhan Erik ten Hag kabarnya juga semakin dekat untuk menggaet Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Romano sebelumnya mengabarkan bahwa de Ligt sudah setuju untuk bergabung dengan MU. Sama seperti Zirkzee, de Ligt juga diklaim sudah menggelar pembicaraan dengan ten Hag. Meski demikian, peresmian perekrutan Zirkzee dan de Ligt sepertinya baru bisa dilakukan MU setelah ajang Euro 2024 di Jerman usai digelar pada akhir pekan ini. Mantan pemain timnas Portugal Pedro Mendes meyakini kalau Bruno Fernandes masih dibutuhkan Manchester United. Namun, jika pada akhirnya sang gelandang meninggalkan klub, Mendes menilai Fernandes bisa pergi ke Bayern Munchen. Fernandes direkrut Manchester United dari Sporting CP pada Januari 2020. Setan Merah kabarnya mengeluarkan 65 juta euro untuk mendapatkan gelandang asal Portugal tersebut. Fernandes kemudian menjelma menjadi salah satu rekrutan terbaik Manchester United. Gelandang berusia 29 tahun ini sukses mengemas 79 gol dan 66 assist dalam 233 penampilan. Selain itu, Fernandes didapuk sebagai kapten Manchester United pada musim lalu. Dia terikat kontrak dengan Setan Merah sampai tahun 2026 mendatang. Di akhir musim 2023-2024 kemarin, sempat tersiar kabar bahwa Fernandes mempertimbangkan cabut dari MU. Namun, Mendes meyakini kalau Setan Merah masih membutuhkan Fernandes. Bruno Fernandes telah membuktikan di masa lalu bahwa ia adalah pemain hebat, tetapi ketika tim tidak tampil baik dan pemain di sekitarnya tidak tampil baik, ia akan ikut terpuruk bersama mereka, kata Mendes kepada Bola Sports. Saya dapat memahami kekecewaannya di akhir musim lalu, karena semua orang di ruang ganti itu kecewa. Tetapi Bruno adalah salah satu pemain terkuat dan karakter terkuat di ruang ganti itu dan jika Manchester United ingin memulai dari awal dan membangun kembali tim, mereka membutuhkan Bruno di tengah-tengahnya. Fernandes dilaporkan menjadi target transfer sejumlah klub Eropa dan klub Arab Saudi Al Nassr. Mendes meyakini kalau Bayern bisa menjadi klub yang pas buat Fernandes apabila meninggalkan Setan Merah. Situasi yang tak menentu Donny van de Beek bersama Manchester United nampaknya akan segera berakhir. Sang pemain dikabarkan telah menerima pinangan dari klub La Liga, Girona. Setelah menjalani masa-masa sulit, Van de Beek akhirnya siap untuk memulai kembali karir yang ia butuhkan. Dengan laporan Relevo mengungkapkan bahwa kesepakatan telah tercapai untuk menjual sang gelandang ke Girona.
Laporan tersebut mengklaim bahwa kesepakatan antara Man United dan Girona berkisar pada biaya hanya 500.000 euro, atau hanya 1% dari biaya awal yang mereka datangkan sebesar 40 juta pound. Namun, Fabrizio Romano menambahkan bahwa Man United masih bisa mendapatkan lebih banyak lagi dari biaya tersebut berdasarkan sejumlah tambahan yang disertakan dalam kesepakatan. Sebuah klausul mengenai performa musim ini dapat membuat biaya tersebut mendekati 5 juta euro, dengan lebih banyak lagi uang yang mungkin akan diterima oleh Setan Merah melalui tambahan yang berhubungan dengan performa. Namun yang terpenting, persyaratan pribadi masih belum disepakati antara Van de Beek dan Girona, yang akan bertemu dengan pemain berusia 27 tahun itu dalam beberapa hari ke depan untuk membuat kesepakatan. Kepindahan ke Girona akan memberikan Van de Beek kesempatan untuk bereuni dengan mantan rekan setimnya di Ajax, Daley Blind, yang baru-baru ini menandatangani kontrak baru setelah peran krusialnya dalam membawa Girona meraih tiket ke Liga Champions musim depan. Manchester United terlihat sangat sibuk pada bursa transfer musim panas 2024. Tim berjuluk Setan Merah itu berencana mendatangkan sejumlah pemain baru. Manchester United menutup musim 2023-2024 dengan hasil yang mengecewakan. Meski menjuarai FA Cup, Setan Merah hanya mampu finish di peringkat 8 klasemen akhir Premier League 2023-2024. Untuk menghadapi persaingan musim 2024-2025, Manchester United sudah melakukan manuver. Setan Merah baru saja memperpanjang kontrak Erik ten Hag sebagai pelatih hingga 2026. Agar MU bisa lebih kompetitif di musim depan, Ten Hag akan mencoba memperkuat timnya di musim panas ini. Saat ini ada beberapa pemain yang dikabarkan bisa merapat ke Old Trafford. Berikut ini 5 pemain yang bisa bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2024. Di antaranya Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen, Joshua Zirkzee dari Bologna, Manuel Ugarte dari PSG, Jarrad Brandt-White dari Everton, Milos Kerkez dari Bournemouth. Mantan gelandang Inter Milan Wesley Sneijder memprediksi kalau Manchester United akan memenangkan gelar Premier League lebih dulu ketimbang Liverpool. Liverpool memutuskan untuk melakukan pergantian pelatih pada musim panas ini. Mereka mendatangkan Arne Slot dari Feyenoord untuk menggantikan Jurgen Klopp. Klopp hengkang dari Liverpool pada akhir musim lalu setelah memenangkan banyak gelar. Karena itu, Slot punya tugas yang berat untuk meneruskan kesuksesan itu di Anfield. Sementara itu, Manchester United memilih untuk tetap bertahan dengan Ten Hag. Bahkan, mantan pelatih Ajax Amsterdam itu telah diberi kontrak baru oleh Setan Merah. Kini Ten Hag dan Slot akan bertarung di Premier League pada musim depan. Sneijder melihat kedua juru taktik asal Belanda itu sebagai pelatih yang bagus. Ketika ditanya siapa yang akan memenangkan Premier League lebih dulu antara Liverpool dan United, Sneijder menjawab, Manchester United. Karena mereka punya waktu untuk membangun sesuatu, pelatih akan bertahan dan mereka cukup percaya diri pada pelatih untuk membangun sesuatu. Jadi saya yakin mereka akan lebih kuat musim ini daripada musim lalu. Mantan striker Aston Villa Gabriel Agbonlahor melihat Manchester United akan kembali mengalami kesulitan di bawah Erik ten Hag. Dia memprediksi Setan Merah akan finish pada peringkat ke-7 atau ke-8 di Premier League musim depan. Agbonlahor tidak yakin bahwa Ten Hag adalah orang yang akan mengubah nasib Manchester United. Dia tidak melihat Setan Merah akan kembali ke Liga Champions dalam waktu dekat. Saya pikir mereka akan melakukannya dengan lebih baik, tentu saja, tetapi apakah mereka akan masuk ke 4 besar? Saya tidak berpikir mereka akan melakukannya, kata Agbonlahor kepada Talksport. Saya pikir ada begitu banyak persaingan sekarang. Saya tidak berpikir Aston Villa juga akan masuk 4 besar. Manchester City, Arsenal, Liverpool, Newcastle akan menjadi lebih baik seperti halnya Chelsea dan Spurs. Saya tidak melihat Manchester United akan menembus 4 besar. Agbonlahor juga tidak melihat Manchester United akan mengalami banyak peningkatan di liga musim depan meskipun posisi Ten Hag kembali stabil. Dia memprediksi Setan Merah akan finish di posisi 7 atau 8 di Premier League. Ke-7 atau mungkin ke-8 lagi, ujar Agbonlahor. Mereka memberi Ten Hag kontrak 1 tahun tambahan setelah mempertimbangkan semua manajer lain yang memungkinkan. Dari pengamatan saya terhadap Manchester United musim lalu, saya tidak melihat apapun dalam penampilan mereka yang menjamin Ten Hag mendapatkan kontrak baru. Jika manajer lain tersedia dan mereka ingin datang ke Manchester United, mereka, klub, akan menggantinya musim panas ini.